Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Kamis, tanggal 13, bulan Agustus, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Iman, Pengharapan, dan Kasih. Para pemirsa yang terkasih, pelajaran hari ini menegaskan bahwa iman, pengharapan, dan kasih merupakan inti kehidupan Kristen yang sejati. Paulus menunjukkan bahwa kasih bukan sekadar perasaan, melainkan karakter Kristus yang harus terlihat melalui kesabaran, kemurahan hati, sukacita, ketekunan, dan sikap percaya. Sebaliknya pemirsa, iri hati, kesombongan, sikap kasar, mencari keuntungan diri, mudah tersinggung, serta suka menyalahkan orang lain bertentangan dengan kasih Kristus. Jemaat Korintus menghadapi masalah tersebut sehingga Paulus mengajak mereka melakukan perubahan nyata dan konsisten setiap hari dalam kehidupan bersama mereka. Pemirsa, pesannya juga berlaku bagi kita, karena iman harus menghasilkan perilaku yang mencerminkan kasih dalam keluarga, gereja, pekerjaan, dan masyarakat. Bapak Ibu terkasih, Paulus kemudian menjelaskan bahwa berbagai karunia rohani memiliki tujuan dan masa berlakunya masing-masing. Nubuat, pengetahuan, dan karunia lainnya diperlukan selama manusia masih hidup dalam keadaan terbatas serta belum memahami Allah secara sempurna dan menyeluruh bagi umat. Bapak, Ibu, ketika Kristus datang kembali, keterbatasan itu akan berakhir karena umat tebusan akan mengenal Tuhan secara jauh lebih sempurna. Artinya, sesuatu yang sekarang sangat penting dapat berhenti ketika tugasnya telah selesai. Tetapi, kasih tidak pernah kehilangan nilainya. Bapaki, kasih tetap ada karena kasih merupakan bagian dari karakter Allah sendiri dan menjadi dasar hubungan kekal antara Allah dengan umatnya. Saudara-saudara terkasih, iman dan pengharapan juga mempunyai tempat penting dalam perjalanan orang percaya menuju kehidupan kekal. Sekarang kita hidup oleh iman, yaitu mempercayai Allah dan menerima keselamatan berdasarkan janjinya. Meskipun kita belum melihat semuanya secara langsung, saudara-saudara, kita juga memiliki pengharapan, yaitu kerinduan dan keyakinan terhadap janji Allah tentang kedatangan Kristus serta kehidupan baru di bumi yang dipulihkan. Ketika Kristus datang, iman akan berubah menjadi penglihatan. Karena kita akan melihat apa yang selama ini kita percayai. Saudara-saudara, pengharapan pun memperoleh penggenapan ketika seluruh janji Allah menjadi kenyataan. Tetapi kasih tetap menyertai pengalaman umat tebusan selamanya kelak. Para pemirsa sekalian, puncak pelajaran ini terlihat pada kenyataan bahwa kasih adalah kebajikan terbesar di antara iman, pengharapan, dan kasih. Iman menolong kita percaya kepada Allah, pengharapan mengarahkan hati kepada masa depan yang dijanjikan. Sedangkan kasih membuat hubungan kita dengan Allah dan sesama menjadi nyata. Pemirsa, ketiganya membentuk kehidupan Kristen yang utuh karena tidak cukup
hanya percaya tanpa berharap, atau berharap tanpa menunjukkan kasih. Alkitab berulang kali menempatkan ketiganya bersama sebagai ciri kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Pemirsa, namun kasih memiliki kedudukan khusus karena Alkitab menyatakan secara langsung bahwa Allah adalah kasih yang sempurna, kekal dan menjadi dasar kehidupan umatnya sendiri. Bapak, Ibu sekalian, pernyataan bahwa Allah adalah kasih tidak berarti bahwa kasih hanyalah salah satu sifat Allah yang berdiri sendiri. Artinya, segala sesuatu yang benar tentang karakter Allah selalu selaras dengan kasih-Nya yang suci, adil, sempurna, dan tidak mementingkan diri. Bapak, Ibu, kasih Allah terlihat paling jelas melalui tindakannya menyelamatkan manusia dan memberikan Kristus bagi dunia yang berdosa. Karena itu, kasih bukan sekadar kata yang indah, melainkan bukti nyata bahwa Allah menghendaki manusia menerima kehidupan, pemulihan, pengampunan, dan hubungan dengannya. Bapak, Ibu, memahami kasih Allah memberi penghiburan karena kita mengetahui bahwa keselamatan berakar pada karakternya yang setia, penuh kasih, tidak berubah, dan dipercaya. Saudara sekalian, pelajaran ini akhirnya mengajak kita bertanya, apakah iman, pengharapan, dan kasih benar-benar terlihat melalui kehidupan sehari-hari? Selama menantikan kedatangan Kristus, kita dipanggil untuk mempercayai janji Allah, memelihara pengharapan, dan terutama mempraktikkan kasih kepada sesama. Saudara, kasih harus terlihat melalui kesabaran ketika menghadapi kelemahan orang lain, kerendahan hati ketika berhasil, pengampunan ketika disakiti, dan kesediaan menolong tanpa mencari keuntungan. Kita memang belum dapat memahami sepenuhnya arti kasih Allah, tetapi kita dapat mengenalnya melalui Kristus dan meneladaninya. Karena itu, saudara, kabar bahwa Allah adalah kasih menjadi alasan kuat untuk hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih setiap hari dengan sungguh-sungguh pula. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.